lagi di pantai. Pas dia mau buang plastik es krimnya dia males banget karena tong sampahnya itu jauh. Tapi plastik es krimnya malah terbang ke laut dan membuat Raja Laut marah banget sama dia. Karena ternyata manusia-manusia yang kayak gini yang suka mengotori laut. Dan siapapun yang mengotori laut tersebut akan langsung disentil sama si Raja Laut. Sehingga si manusia langsung kena mental banget dan gak mau lagi buang sampah di laut. Semenjak dibeliin HP baru, bocil ini gak pernah mau ngeliat dunia lagi. Dia cuma mau ngeliat HP-nya terus. Sampai akhirnya pas dia lagi dijemput ayahnya, dia mau nyebrang kan. Ayahnya udah melambai ke arah dia, tapi dia nyebrang tetap sambil megang HP. Sehingga tiba-tiba ada mobil yang mau menabrak dia, tapi ayahnya segera bantuin dia sehingga si ayah yang ketabrak. Nah, sejak saat itu si ayah itu langsung dirawat di rumah sakit dan si bocil langsung mengurus ayahnya dengan tidak menggunakan HP sekalipun. Tapi ketika bocil ini ke rumah sakit, dia benar-benar kaget banget karena ayahnya udah sembuh. Dia pun mendapatkan kesempatan satu kali lagi dari Tuhan untuk memperbaiki kesalahannya. Setiap cowok ini caper sama cewek, dia selalu pakai baju astronot. Jadi cowok ini memang adalah seorang astronot, tapi dia mau beli kopi aja di dunia biasa, dia pakai baju astronot itu. Tapi yang aneh, tukang kopinya benar-benar terpukau banget ketika melihat wajah astronot itu. Bahkan dia peyek-peyekin muka si astronot dan dia langsung jatuh cinta. Ternyata itu semua bukan karena baju astronotnya, tapi astronotnya itu baru aja pakai skincare. Sehingga hal itu membuat ceweknya jadi terpesona banget. Karena serangga ini terlalu bodoh, dia itu ketagihan jilatin lampu setiap hari. Padahal ayahnya udah ngomelin dia, jangan pernah jilatin lampu, kalau enggak kamu akan mati. Bahkan kalau misalkan ngelihat lampu kayak gini, dia akan cabut colok gitu, supaya dia bisa main sama lampu tersebut. Padahal lampu itu kadang suka menjadi jebakan untuk para serangga. Ketika mereka mendekat, nantinya mereka akan tersetrum. Sampai tiba-tiba dia menemukan lampu yang besar banget. Tapi sayangnya dia terlalu terpukau sama lampu tersebut dan akhirnya ketika dia pegang, dia benar-benar kesetrum. Anehnya pas dia mati dia nggak sedih karena dia melihat lampu lagi dari surga yang lebih menarik daripada di dunia. Cowok ini selalu membawa meja sebesar gaban di belakang punggungnya. Bahkan walau dianggap aneh pun dia nggak peduli sama sekali. Naik taksi aja dia nggak bisa karena mejanya kegedean. Tapi ada satu cewek yang menerima dia apa adanya. Bahkan cewek tersebut doang yang bisa jatuh cinta sama pria ini. Dan ketika mereka mau pacaran, tiba-tiba terjadi gempa. Si cowok langsung mengeluarkan mejanya untuk ngumpet di dalam sendirian. Ternyata dia selalu membawa meja karena dia takut banget gempa di kotanya. Dia harus menyelamatkan diri tanpa mempedulikan ceweknya sama sekali. Tapi akhirnya ada pot memecahkan meja itu. Dan si cowok egois ini malah pingsan sedangkan si cewek gak kenapa-napa. Karena terlalu pelit, pasangan ini naik pesawat termurah di dunia. Nama pesawat ini aja pesawat bencana. Dan ketika masuk itu benar-benar semua orang asal-asalan banget. Bahkan ada yang bawa binatang dan mereka duduknya itu gak ada nomornya sama sekali. Apalagi ketika ngelihat pilotnya kayak gak profesional gitu. Seolah-olah dia bakal membunuh semua orang yang ada di situ. Tapi pilotnya bilang semua akan baik-baik saja karena mereka dapat pelampung. Ternyata pelampungnya itu cuma balon renang anak kecil. Jadi setiap yang naik pesawat ini mereka harus udah merelakan nyawanya juga. Kalau kalian kira-kira mau yang murah atau yang aman? Artis ini terkenal karena dia ganteng dan berotot. Tapi ketika dia sampai ke rumahnya, dia membuka semua kulitnya. Ternyata semua ototnya itu cuma palsu doang. Dia pakai kulit-kulitan yang berotot. Dan ketika dia di rumah, dia santai banget membuka itu semua. Bahkan akhirnya dia menjadi kurus krempeng. Dan ternyata rambutnya juga rambut palsu guys. Bahkan dia itu botak dan kurus kayak gini. Berbeda dari apa yang orang pikirkan kalau dia itu berotot dan ganteng. Karena dia sadar di dunia ini gak akan ada orang yang bisa menerima kita apa adanya kecuali diri kita sendiri. Para astronot seneng banget karena akhirnya mereka menemukan sebotol air di Mars. Bahkan orang-orang di bumi udah merasakan kalau ini adalah penemuan terhebat yang pernah mereka lakukan. Tapi saat mereka lagi senang-senang kayak gini, dia ngeliat temennya minum sesuatu. Temennya kira kalau ini adalah air putih biasa dari bumi. Kok seger banget ya? Ternyata yang dia minum adalah satu botol air dari Mars. Dan itu adalah air terakhir yang ada di Mars tersebut. Nyesek banget gak sih? Bocil ini benar-benar takut banget sama kecoa. Cita-cita dia pingin matiin kecoa yang ada di rumahnya. Tapi sayangnya pas dia lempar sendal, sendalnya malah jatuh ke bawah. Dan itu ngebuat om-om ini yang lagi naik sepeda itu terkena sendal dari bocilnya. Si om bingung dong apa yang terjadi sebenarnya. Nah pas dia ke atas, dia akhirnya tahu kalau si bocil ini benar-benar takut sama kecoa dan pingin menghabisi si kecoa tersebut. Tapi si om bilang kita harus menyayangi binatang, kecoa aja nggak boleh kita matiin. Dan nantinya kecoanya akan dibebasin begitu aja. Walaupun udah diajarin berbuat baik,
Tapi tetap aja si bocil ini tetap takut sama kecoa. Kalau kalian tim matiin kecoa atau bebasin kecoa, guys? Bocil ini benci banget tahun 2022 dan pingin kembali ke tahun 90-an. Karena ketika dia menghirup udara aja dia merasa nggak sesegar dulu lagi. Dan ketika dia mengunjungi ayah dan ibunya tuh nggak ada yang peduli sama dia. Semuanya cuma sibuk doang. Apalagi ayah dan ibunya cuma bisa sibuk bermain gadget. Sampai akhirnya bocil ini punya ide. Dia pingin banget membuat mesin waktu di mana dia bisa kembali ke tahun 90-an aja. Dan untungnya dia berhasil untuk menjelajah waktu tersebut dan akhirnya dia ada di tahun 90-an. Dimana para bocil nggak ada yang main gadget sama sekali dan semua malah main di warung. Bagi kalian ada yang mau balik ke tahun 90-an? Setiap lagi syuting, manusia hijau itu kena mental banget karena ternyata mereka itu nggak syuting pakai mobil tapi pakai manusia semua. Bahkan nggak hanya itu aja, kalau ngelihat ada cewek lagi ciuman gini, manusia hijau akan pura-pura jadi lidah kayak gini. Bahkan manusia hijau juga nggak ada harga dirinya karena dijadiin telepon. Tapi lama-kelamaan manusia hijau sadar kalau mereka itu benar-benar penting banget. Tanpa mereka syuting tidak akan berjalan lancar. Karena ternyata semua yang ada di film isinya adalah manusia hijau. Kalau kalian kira-kira tim manusia hijau atau benda beneran? Setiap cowok ini ke ATM, dia selalu ngelihat ada kembaran dia di belakangnya. Bahkan cowok ini tuh bener-bener persis banget sama dia yang bikin dia super takut. Akhirnya dia pakai kacamata, cowok tersebut pakai kacamata juga. Dia pun cepat-cepat langsung mengambil uang di ATM-nya. Untungnya pas lihat kartu ATM-nya, si cowok kembarannya itu langsung kabur. Ternyata kartu ATM-nya itu memiliki chip, yang mana chip itu nggak bisa di-copy sama orang lain. Siapapun nggak bisa mengambil identitas kamu sembarangan. Siapapun nggak bisa mengambil identitas kamu kalau kamu punya kartu ATM ini. Ternyata ini cuma iklan bank doang, guys. Seorang ayah yang bernama Kopi selalu mengajarkan anaknya melakukan apapun yang persis sama dia. Ternyata dia juga namain anaknya yaitu Pace. Jadi si anak yang suka banget melihat alat musik nggak dibolehin sama ayahnya. Si anak disuruh belajar terus-menerus supaya nasibnya sama kayak ayahnya yang memiliki pekerjaan seperti ini. Tapi lama-kelamaan ayahnya sadar kalau anaknya itu tidak menginginkan hal tersebut. Dia nggak mau juga anaknya hidup seperti dia yang terpaksa bekerja begitu aja. Akhirnya si ayah udah nggak memaksakan kehendaknya lagi. Dia mengajarkan anaknya bermain musik karena yang penting adalah kebahagiaan dari anaknya sendiri. Ayah Koper lagi tegang banget mau ngajarin anaknya yang pertama kali naik pesawat. Di sini ayahnya tegang banget karena nyuruh anaknya untuk harus diem aja untuk mengikuti rel koper tersebut sehingga mereka bisa masuk pesawat. Karena kalau anaknya melanggar, anaknya nanti akan masuk ke dalam koper-koper yang hilang. Akhirnya saat rel kopernya udah berjalan, si anak merasa bosan banget. Dan akhirnya bocil koper itu malah main prosotan dan masuk ke rel yang lain. Tapi tiba-tiba ayahnya bilang ini adalah hal terseru seumur hidup aku. Karena menurut ayah terlalu serius juga nggak enak.